Kamu adalah seorang peneliti yang bekerja di lokasi 19 untuk organisasi SCP, hanya menjalani harimu, mengurus pekerjaanmu sendiri. Kamu telah menghabiskan pagimu mengawasi tingkat D yang mengawasi SCP-173. Jam menunjukkan siang hari dan kamu memutuskan untuk istirahat makan siang, di mana kamu akan menikmati sandwich tuna lezat yang kamu buat sendiri pagi itu. Kamu sedang duduk sendirian di salah satu dari banyak ruang istirahat karyawan lokasi 19. Mengunyah gigitan pertama sandwichmu saat kamu mencoba dengan sia-sia untuk menutupi kepalamu di sekitar SCP-055 anti-meme yang tidak diketahui. Ketika ada aroma tercium melewati hidungmu, ini adalah hal terburuk yang pernah kamu cium, seperti campuran bau badan, kotoran, dan baju lama yang apek. Kamu berbalik untuk mencari sumber bau dan tiba-tiba menyadari bahwa kamu tidak sendirian di ruangan itu. Ada seorang pria yang berdiri di sebelahmu. Dia tinggi dengan wajah lusuh karena usia. Dia mengenakan mantel wool panjang yang menjuntai melewati lututnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap bukan ke kamu tapi ke sandwichmu. Sebelum kamu dapat membuka mulut berisikan tuna untuk mengatakan sesuatu, mantel besarnya terbuka dan tentakel hijau panjang meluncur keluar, meraih sandwichmu dan menariknya dari tanganmu. Kamu mulai protes dan kemudian anggota tubuh lain muncul dari mantel panjang dan reptilian. Itu menempatkan satu jari ke bibirmu dan membuatmu diam. Tentakel mengangkat sandwich tuna lezatmu ke wajah pria asing itu dan dia mulai memakannya di depanmu, mempertahankan kontak mata sepanjang waktu. Kemudian setelah dia menyelesaikan makan siangmu, dia hanya berbalik dan keluar, meninggalkanmu sendirian di ruang istirahat dan lapar. Kemudian pada hari itu kamu meminta bertemu dengan supervisormu, berharap mendapatkan jawaban tentang apa yang kamu lihat di ruang istirahat. Mungkin kompensasi untuk sandwich yang dicuri, atau setidaknya sedikit simpati atas betapa laparnya kamu selama siang tadi. Tapi supervisormu tidak melakukan semua itu. Sebaliknya, air mukanya menetes dari pipi dan dia mulai berkeringat. Kamu bertanya, ada apa? Dan atasanmu menjawab dengan satu kalimat singkat, kamu baru saja bertemu dengan orang paling kuat di dunia. Tentu saja kamu pernah mendengar tentang Dewan O5. Mereka adalah orang-orang paling kuat di seluruh organisasi SCP, baik dalam hal kontrol institusional dan bahkan mungkin kekuatan secara literal. Tergantung pada siapa kamu bertanya, mereka mungkin sekelompok agen dan peneliti organisasi elit yang naik ke puncak piramida, ruang rahasia yang penuh dengan birokrat lama yang haus kekuasaan, atau komplotan rahasia makhluk berkekuatan super yang melampaui batas dimensi kita. Singkatnya, hampir tidak ada yang lebih kuat dari Dewan O5 di organisasi. Tapi siapa yang mengawasi overseer? Jika ada, jika mereka memang ada, lalu siapa satu-satunya sosok di organisasi yang memiliki pengetahuan lebih rahasia daripada kelompok paling rahasia yang bisa dibayangkan? Hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan ini. Sosok yang hanya dikenal sebagai administrator. Kalau kamu menghabiskan cukup waktu untuk meneliti urusan organisasi SCP, tidak diragukan lagi, kamu akan mendengar nama itu. Mungkin dalam file yang banyak diedit, atau bisik ketakutan oleh direktur lokasi yang khawatir akan menimbulkan kemarahan sosok misterius itu. Hari ini, kami berniat untuk melakukan hal yang mustahil, dan kami mungkin akan dimusnahkan oleh tangan kanan merah karena hal itu. Tapi, kami akan mengumpulkan semua informasi yang tersedia bagi kita, dan mencoba mencari tahu siapa atau apa administrator clandestine sebenarnya. Kami akan menjawab pertanyaanmu yang paling jelas terlebih dahulu. Ada apa dengan lengan pencuri sandwich yang aneh itu? Salah satu dari sedikit fakta yang hampir diterima secara universal tentang administrator adalah kepemilikannya atas SCP-262, yang juga dikenal sebagai mantel berlengan banyak. Sedikit atau tidak ada yang diketahui tentang sejarah mantel sebelum menjadi milik administrator. Dan mengingat besarnya kekuatan yang dimiliki administrator di dalam organisasi, tidak ada yang memiliki wewenang untuk menekannya untuk informasi lebih lanjut. Bagian dalam mantel adalah anomali spasial, di mana sejumlah besar anggota badan anomali dapat muncul dan melakukan tugas atas nama pemakainya. Ini adalah item yang sangat berguna, sehingga organisasi bahkan mempertimbangkan untuk mempersenjatainya untuk agen lapangan, karena lengan yang muncul dari mantel mampu melakukan tugas yang beragam, seperti bermain piano dengan dua tangan atau lebih, hingga memblokir serangan yang diarahkan ke pemakainya, menghindari akibat fatal. Anggota badan itu sendiri juga bervariasi, dari anggota tubuh manusia yang tampak normal hingga tentakel dan cakar. Administrator akhirnya menyerahkan mantel itu kepada organisasi karena itu menghabiskan terlalu banyak ruang di lemarinya, dan dia mungkin membutuhkan ruangan untuk pakaian anomali paling modis musim berikutnya. Selama berabad-abad, kamu tidak akan melihat administrator tanpa banyak mantel bersenjata. Itu benar, berabad-abad. Fakta lain yang hampir diterima secara universal tentang administrator adalah bahwa dia memiliki umur panjang yang benar-benar aneh, berpotensi hidup selama ratusan tahun. Kemungkinan ada lebih dari satu administrator selama sejarah organisasi yang sangat panjang, tapi masing-masing telah bertahan lebih lama daripada manusia rata-rata. Ini juga merupakan teori yang dipercaya secara luas bahwa administrator mungkin juga merupakan pemain
pemain kunci dalam pembuatan awal organisasi. Ada sejumlah nama potensial yang dispekulasikan untuk administrator, termasuk Frederick Williams, Agnes Peterson, Kismet, dan alias yang jahat Spider. Beberapa percaya administrator pada dasarnya adalah manusia, meskipun ada kualitas anomali tertentu, sementara yang lain berspekulasi bahwa mereka adalah makhluk paling jauh dari manusia. Penafsiran ini menyatakan bahwa administrator adalah entitas dari dimensi berbeda yang dikenal sebagai pesawat yang tidak dapat diikuti mata dan memiliki tubuh aneh yang terbuat dari bahan seperti arang yang dipilin, usut dengan jaring kawat, dan anggota badan kacau yang berbeda. Semuanya tersembunyi di balik SCP-262. Tapi hey, spesies administrator hampir tidak semenarik peran potensial mereka dalam organisasi. Masalah yang dikelilingi dengan kebingungan dan kontroversi yang hampir sama. Ya, segala sesuatu tentang mereka. Dan sama seperti hal lainnya dengan organisasi SCP, kalimat yang mereka sampaikan kepada publik seringkali berbeda dengan kata-kata yang beredar dalam tingkat izin organisasi yang lebih tinggi. Kalau kamu ingin mempercayai cerita resmi, maka administrator adalah penghubung antara organisasi dan banyak pemerintah dunia yang perlu bekerja sama dengan mereka untuk memastikan keberhasilan penangkapan anomali. Administrator hanya diizinkan untuk mengedit file SCP, tidak benar-benar nulisnya karena konflik kepentingan. Dalam banyak hal, administrator ditampilkan sebagai tipikal orang dalam Washington yang busuk, bergaul dengan politisi dan tokoh pemerintah untuk memastikan mereka tetap bersimpati pada tujuan organisasi. Menurut pengamatan dari orang-orang yang di luar organisasi yang pernah bekerja dengan sosok misterius itu, mereka memiliki kesukaan pada jas yang dibuat dengan rapi, minuman keras tua yang mahal, dan banyak teman wanita. Meskipun sedikit pemabuk, orang cenderung menggambarkan administrator sebagai orang yang menyenangkan dan mudah bergaul dimanapun kamu berada dalam spektrum politik. Mereka juga dihormati oleh banyak orang, dan setiap kali ada sesuatu yang mengganggu mereka, bahkan para pemimpin dunia yang berkuasa pun ingin mencoba dan menenangkan mereka. Mungkin karena mereka digambarkan sangat kuat ketika situasi menuntutnya. Bahkan para pemimpin dunia dapat berubah pikiran ketika tangan mereka dipelintir secara harfiah. Meskipun tidak ada yang terlalu aneh secara lahiriah tentang iterasi administrator ini, kami sebenarnya tidak tahu seberapa banyak dari ini benar. Sebuah fakta yang seharusnya tidak mengejutkanmu sekarang. Dan jika menjadi ahli dalam dunia SCP telah mengajarimu sesuatu, tim PR dan disinformasi organisasi SCP tidak bisa dipercaya. Jadi, siapa yang bisa dipercaya? Apakah ada perspektif tentang sosok misterius ini yang bisa dipercaya? Jawaban singkatnya adalah tidak juga. Tapi, kami memiliki hal terbaik berikutnya. Cerita dari beberapa peneliti dan anggota paling terpercaya organisasi, dan bahkan beberapa tokoh secara aneh yang pernah mendengar atau bahkan bertemu dengan administrator. Berikut ini adalah beberapa jawaban mereka atas pertanyaan, siapakah administrator itu? Profesor Kain Patos Crow berkata, dia hanya sesuatu yang dibicarakan orang saat makan siang atau ketika mereka sedang mengerjakan tugas. Ini menghabiskan waktu dan ini adalah permainan yang menyenangkan untuk berspekulasi tentang siapa yang benar-benar melakukan panggilan di dunia yang gila ini. Agen lapangan Fritz Willy berkata, saya suka memberitahu orang-orang bahwa dia adalah saudara laki-laki saya. Peneliti organisasi Dr. Snorlinson berkata, saya ingin melihat dia dan melihat apa yang terjadi, hanya untuk melihat apakah rumor tentang kaki dan cari kaki seluruhnya benar, atau sesuatu seperti itu setidaknya. Direktur Neil Goose berkata, bukan masalah besar, no? Dr. Charles Gears yang selalu tabah berkata, tidak ada catatan siapapun dengan nama itu yang bekerja untuk organisasi. Dr. Iceberg berkata, terserah apa yang dikatakan bos, saya bukan staf yang peduli dengan rumor dekade lalu. Dr. Glass berkata, belum pernah bertemu beliau itu. Kudengar dia cukup menarik. Saya ingin duduk dan mengobrol dengannya, tapi dia mungkin terlalu sibuk. Saya bahkan tidak pernah mendapat telepon kembali tentang hal itu. Wildcard Dr. Alto Clef berkata, siapa? Dr. Chelsea Elliott berkata, saya sebenarnya telah melakukan beberapa penelitian tentangnya. Catatan paling awal adalah sekitar 60 tahun yang lalu. Atau lebih dari itu, ada beberapa referensi samar tentang pemimpin. Sebagian besar catatan, meskipun dia lengkap dan hanya referensi dengan nama, tidak banyak substansi. Dr. Frederick Hayden berkata, tolong tinggalkan saya sendiri. Dr. Jake Bright berkata, ya, saya pernah mendengar tentang pria yang Anda bicarakan. Dia hanya sesuatu yang legendaris sejak dulu. Ketika kamu mengira ada 12O5, kami mengatakan bahwa dia ada di sana. Orang-orang tidak banyak membicarakannya sekarang. Mungkin karena kita tidak membutuhkan ikon seperti itu untuk menyatukan orang. Dr. Jacob Kensington berkata, saya pikir dia pernah membelikan saya makan siang. Dr. Wright berkata, kudengar dia tinggal di menara besar di Overwatch dan dia mengawasi O5 dari punggung naga bersisik yang perkasa dan dia terbang ke angkasa dengan bebas atau sesuatu seperti itu. Anda harus menunggu sampai saya menyelesaikan buku untuk mendengar seluruhan cerita. Dr. Kondraki berkata, ya, kami tidak dapat memberitahu Anda dengan tepat apa yang dia katakan, tapi itu singkat dan langsung ke intinya, dan dia kemudian didisiplinkan karena penggunaan bahasa yang agak kasar. Dalam sebuah wawancara yang kemudian direkam oleh organisasi SCP, penulis horor terkenal Stephen King mengatakan tentang interaksi
interaksinya dengan administrator. Salah satu hal paling aneh yang terjadi pada saya di jalan adalah pada sesi tanda tangan di Westbrook. Saya pikir seorang pria yang lebih besar mendekati meja dengan salinan Stan. Katanya dia penggemar berat. Sekarang saya pikir saya mungkin sedikit gila di sini. Tapi ketika saya melihat tangannya yang memegang buku itu warnanya hijau, aku bertanya apakah dia baik-baik saja, dan aku menatap matanya. Mereka juga hijau. Dia bilang dia baik-baik saja. Itu adalah hal yang cukup menakutkan. Dr. Tilda Dimus berkata, Tidak, saya rasa kita bahkan tidak bercanda dengan yang satu ini lagi. Ini seperti staf peneliti tingkat menengah yang memberitahu orang-orang baru bahwa ada kolam di lantai 3. Tidak ada yang benar-benar percaya, tapi beberapa orang setiap tahun mencoba dan bertanya hanya untuk memeriksa. Tapi ya, itu rumor yang kurang lebih sudah mati. Dan Dr. Jane Goodrich berkata, Tentu, saya mengenalnya. Dia nongkrong di kolam renang di lantai 5. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal kita. Siapa administrator? Apakah mereka memerintah organisasi SJP atau melayaninya? Apakah mereka manusia anomali atau monster? Apakah mereka seorang penipu politik pecinta minuman keras yang mengolesi telapak tangan pemerintah dunia, atau setengah dewa misterius yang mendirikan organisasi dan membimbingnya dalam upayanya untuk mengatasi anomali dan melindungi normalitas? Faktanya adalah kami tidak tahu. Dan berkat kampanye informasi yang salah dari organisasi, kami mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi seperti anti-meme, administrator banyak ditentukan oleh apa yang tidak kita ketahui dan apa yang kita lakukan. Dan menurut semua sumber, itulah yang mereka suka. Tapi menurutmu, apa kebenaran di balik administrator? Siapa sebenarnya yang bersembunyi di balik mantel itu jika memang ada? Beritahu kami di kolom komentar, lalu tonton kelompok rahasia yang menjalankan dunia, penjelasan Dewan O5 SJP dan lab dan fasilitas rahasia paling berbahaya SJP untuk mengetahui lebih banyak rahasia yang paling dipegang erat oleh organisasi SJP.